Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, inna bil khair. Kaifa asbahtum? Oke, baik. Qabla istimrari a'malina fis shabah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 2 3. Bismillah. Rabbi zidni fahma birahmatika ya. Amin. Baik. Sebelumnya Ustadz akan baca absen. Yang dipanggil namanya harap menyebutkan hadirah. Aza Yumna Fadia, Debbie Zuliati, Fiona Aulia, Gita Hamiza. Ustaz perhatikan di atas meja kalian belum rapi, silahkan masukkan semua yang ada di atas meja ke dalam laci, dan jika ada sampah tolong dibuang ke tempat sampah. Oke? Sebelum kita mulai ice breaking, maka Ustadz meminta kalian untuk membaca surah Ad-Duha bersama-sama. Ya. Kita mulai 1 2 3. A'udzu billahi wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka walal akhiratu khairul sadaqallah. Oke, baik. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran, Ustaz akan mengajak kalian ice breaking. Jadi bagaimana caranya? Jadi nanti kalau Ustaz bilang atas, ini bawah, ya. Kebalikan. Kalau Ustaz bilang bawah, seperti ini. Kalau Ustaz bilang atas, seperti ini. Paham toh? Paham toh? Oke. Kita mulai ya. 1 2 3. Bawah. Bawah. Atas. 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 Bawah. Bawah. Atas. Bawah. Atas. Bawah. Atas. Atas. Iya, tepuk tangan buat kita. Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari P5. Apa? P5. Siapa yang tahu P5 itu? P5 adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Buat apa P5 itu? Tujuannya apa P5?
tujuan kelima adalah supaya siswa-siswa di Indonesia memiliki akhlak dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita belajar tema tentang hidup berkelanjutan. Kita akan mempelajari tema tentang gaya hidup berkelanjutan dengan menerapkan reduce, reuse, dan recycle. Nah, di sini apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita adalah, coba banyak baca, apa? Membangun kesadaran siswa tentang pentingnya mengelola sampah plastik dan melakukan aksi sebagai solusi terhadap masalah sampah plastik. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah membangun kesadaran siswa tentang pentingnya mengolah sampah plastik dan melakukan aksi sebagai solusi terhadap masalah sampah plastik. Nah, di sini siapa yang tahu dampak daripada sampah? Angkat tangan. Coba berdiri. Nah, Salah satu contohnya adalah banjir. Banjir, dampak daripada sampah banjir ya. Luar biasa dulu. Ada lagi yang lain? Dampak daripada buang sampah sembarang. Ada yang lain? Dampak dari buang sampah sembarang. Berdiri siapa? Tiara. Menyebabkan banyaknya polusi dan terjadinya Banyaknya polusi dan genangan air ya. Nah, sampah bisa menyebabkan terjadinya banjir dan menyebabkan juga polusi. Apalagi sampah plastik yang lama terurai. Ya, tepuk tangan buat mereka berdua. Nah, sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat. Sampah berupa zat organik dan anorganik yang tidak dapat terurai dan yang dapat terurai. Sampah dapat menimbulkan pencemaran yang dapat merusak lingkungan. Salah satu contohnya adalah pencemaran yang terjadi di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang rusak dapat menjadi sumber penularan penyakit, mengganggu estetika, serta menurunkan tingkat kenyamanan, dan pada akhirnya mengganggu proses belajar mengajar di lingkungan sekolah. Di sini, siapa yang tahu cara penanggulangan sampah? Siapa yang tahu cara penanggulangan sampah? Yo, berdiri coba. Siapa? 3R apa aja? Reduce, reuse, dan recycle. Ya, silakan duduk. Nah, cara penanganan sampah ada kita sebut 3R. Apa? 3R. Apa saja? Reuse, recycle. Oke. Kalau dia reduce itu apa? Mengurangi. Bagaimana cara kita mengurangi sampah? Dengan cara memberikan pemahaman kepada orang lain agar tidak membuang sampah salah satu caranya membuat pos. Apalagi? Membuat kerajinan bisa, stiker, kemudian membuat spanduk, apalagi membuat video tentang himbauan menjaga lingkungan sekolah. Yang kedua, tadi reduce. Yang kedua apa tadi? Reuse. Nah, reuse itu apa?
menggunakan Nah, jadi sampah-sampah yang terbuang yang kira-kira masih bisa kita gunakan, maka kita manfaatkan kembali untuk kerajinan. Yang ketiga, recycle. Apa itu recycle? Mengolah sampah. Salah satu cara mengolah sampah apa? Membuat pupuk kompos. Luar biasa. Oke? Nah, oke, sekarang Ustadz akan membagi kalian kelompok. Nah, yang mana nanti kelompok ini Ustadz harapkan bisa paling tidak kita menerapkan 2R. Yang pertama reduce, kemudian reuse. Ya. Reduce tadi adalah mengurangi, reuse adalah menggunakan kembali. Nah, paling tidak kita buat itu. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, Ustaz kasih tugas kelompok 1 ini membuat pengolahan sampah tentang reduce. Ya, ini reduce, ini juga reduce. Kelompok 3 Ustaz minta membuat penanggulangan sampah tentang reuse dan juga reuse. Faham, Tom? Faham, Tom? Oke, jadi sekarang silahkan persiapkan dirinya untuk membuat yang Ustadz minta tadi. Silakan. Oke, baik. Bagaimana? Proyeknya sudah selesai? Bagaimana? Sudah selesai proyeknya, anak-anak Ustaz? Oke, sekarang Ustadz akan minta kalian untuk persentase hasil proyek yang telah kalian kerjakan. Ya, untuk pertama kali Ustadz minta dari kelompok 3. Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penanggulangan sampah dengan reus atau dengan menggunakannya kembali. Di sini kami membuat tabungan. Fungsinya untuk menanam bunga. Manfaat dari membuat tabungan dari botol plastik adalah
Ya, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan salah satu contoh bentuk dari Redus. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa yang Redus. Redus adalah berarti mengurangi. Mengurangi itu seperti apa? Seperti membuat poster yang berisikan membawa atau mengajak masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan dan lain-lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah belajar P5 dengan tema hidup berkelanjutan. Bagaimana cara kita menanggulangi sampah? Pertama dengan cara redus. Apa itu redus? Mengurangi. Kedua? Reuse. Apa itu reuse? Menggunakan kembali. Dan yang ketiga adalah apa recycle? Mengolah. Oke? Mungkin sampai di sini aja kegiatan kita pada pagi hari ini. Anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah, an-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah bagian daripada iman. Ini saja, mari kita membaca alhamdulillah. Naqra doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma'an najah fi ayatina. Amin. Akhirul kalam wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.